Rasul kan Bu, bedanya sikit-sikit aja. Ya, Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasul sedikit bercakap, kita sedikit-sedikit bercakap. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit nggak tidur ya. Jadi kalau kita banyak beraktivitas setelah sholat isya itu hukumnya makruh. Nah, jadi standarnya dibilang aku witir sebelum aku tidur itu sama dengan itu habis isya. Nah, kalaulah Bapak Ibu sekalian sudah yakin bisa mentakhirkan yang namanya sholat witir ini, sudah biasa sholat tahajud misalnya, maka sunnah bagi ibu untuk mentakhirkan sholat witirnya tadi. Tapi kalau ragu antara bangun dan tidak, maka habis isya itu Bu, habis isya itu langsunglah tutup dengan witir. Ini Pak, sebenarnya amalan-amalan ini lebih cenderung dianjurkan kepada yang laki-laki memperbanyak amalan sunnah. Perempuan ini cukup dia sholat wajib, cukup dia puasa wajib, tidak dituntut dengan sunnah-sunnah yang lainnya, patuh sama suami, disuruh milih masuk dari pintu surga manapun. Promosi Ustaz, promosi. Kalau nggak ada suami, cari suami lagi. Maksudnya kalau ada suami yang lama yang sudah meninggal, kalau misalnya si istri berbakti sama suami yang lama yang sudah meninggal, insya Allah tetap memilih pintu surga yang mana kita mau. Kalau misalnya tidak juga mau bersuami, ya udah amalkan apa yang diajarkan oleh suami ketika suami masih bersama kita. Tapi kalau tak tahan, cari. Oh, insya Allah. Oke. Ya Bu, jadi mana afdolnya? Kalau tak yakin bangun malam, habis isya langsung. Tapi kalau yakin, saya kasih tips, bangunlah jam 4, ibu tahajudnya cuma 4 rakaat, 2 tutup dengan witir 1. Ya, itu yang paling ringan. Lebih baik sedikit rakaatnya tapi sering daripada banyak rakaatnya 2 tahun sekali. Dibangun dia sholat tahajudnya 8 rakaat, witirnya 11, tapi 2 tahun sekali. Bagus sholat tahajud malam 4 rakaat, witirnya 2 rakaat. Jadi pesan saya di pengajian yang bulan lalu yang banyak orang yang datang, pesan saya, kita ini umur sudah tua, 30 ke atas. Enggak, kalau saya merajuk, mana mau saya datang lagi? Kalau saya merajuk, mana bisa datang lagi kan? Udah? Lupa pula. Maksud saya, kita ini udah tua-tua Bapak Ibu sekalian. Sholat itu jangan lagi 17 rakaat, udah itu aja. Minimal 40 rakaat. Minimal 40 rakaat. Kalau bisa lebih. Ya, 12 rakaat rawatib, duhanya 8, tahajudnya 4, witirnya 3, belum lagi sholat sunnah yang lainnya. Nanti kita akan pembahasan kalau lanjut ada namanya sholat sunnah awadin namanya. Oke. Ya Bu. Kemudian surah yang dibaca ketika sholat witir. Nggak bisa juga, nggak terbahas juga. Pembahasan yang bulan lalu, kalau sholat subuh itu Ibu, qobliyah subuh itu, kita baca surahnya setelah Fatihah yang pertama, tsaninya Alam Nasrah, rakaat yang kedua Alam Tara. Ya, kalau tak hafal Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kalau tak hafal juga, udah. Tak usah pun apa-apa, ya. Siapa yang mendawamkan baca Alam Nasrah dan Alam Tara, rakaat pertama dan kedua yang qobliyah subuhnya, itu dihindari dari penyakit, khususnya penyakit ambeien, penyakit susah BAB. Payah buang air besar, lakukan itu. Nah, dan sekarang di sholat sunnah witir untuk 3 rakaat yang terakhir,
3 rakaat yang terakhir ada bacaan tani yang sunnahnya. Ini pernah kejadian di desa Pematang Tengah Tanjung Purang sekitar tahun 2000-an awal. Ya. Ini yang imam dia mungkin tidak paham tentang kesunahan afdolnya pada rakaat pertama itu. Jadi pada rakaat pertama dia baca surah lain. Datang makmum yang di belakang, makmum tak paham fikih juga. Pikirnya bacaan sabihis itu wajib, padahal sunnah. Datanglah imam itu tadi. Sabbihis rabbikal a'la. Bukan, baca surah lain lah, baca surah lain. Contoh yang kita bilang dia baca inna anzalna, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Belakang sabbihis. Padahal itu sunnah. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun ini bacaan sunnah, sebaiknya inilah kita baca. Karena kalau yang sudah disunnahkan Nabi tidak kita kerjakan, itu cenderungnya hukumnya makruh. Kalau misalnya dalam sholat, ibu sering meninggalkan sunnah, itu hukumnya makruh. Sholat itu kan sunnahnya ada 2, hay'ah sama yang namanya ab'ad. Kalau ab'ad itu ditinggalkan menyebabkan kita itu disunnahkan untuk sujud sahwi, tapi hay'at enggak. Contohnya Allahu Akbar, dia tidak mengangkat tangan, tapi dia mengucapkan Allahu Akbar, sah. Tapi kalau dia mengangkat tangan, tapi tidak melafazkan Allahu Akbar, batal. Jadi dia sholat gini, Bu, ya batal. Minimal Allahu Akbar, keluar mulut dari lisannya, terdengar ke telinganya. Jadi 3 rakaat itu, rakaat yang pertama sunnah bacanya adalah sabbihis. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Tutup, salam. Oke? Nah, naik lagi, usolli lagi. Nah, pada rakaat yang ketiga yang 1 rakaatnya tadi trikul. Habis Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai dia salatnya. Oke, selesai sholat witir ada lagi sunnahnya. Kalau kita sholat witir dalam bulan Ramadan, itu Bilalnya biasanya ada nyebutkan itu Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikul quddus. Maka baca ini selesai sholat witir. Tapi caranya, perhatikan caranya, yang urutan 1 dan kedua itu bacanya pelan. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Kalau misalnya kita ini Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Yang ketiganya baru kuat, Subhanal malikil quddus. Jadi pertama 1 dan 2 pelan. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Itulah bacaannya. Jadi kalau Bapak Ibu tahajudnya 2 rakaat 4, kemudian habis itu tutup dengan witir 1 atau 3. Nah, setelah itu diakumulatifkan yang namanya doanya di situ. Ingat, kalau sholat tahajud itu yukfirud du'a wal istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. Maka mintalah di situ, dan doa